Shalom, renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Berlayar dalam Kehidupan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Kita semua sedang membuat perjalanan berlayar dalam kehidupan ini. Namun kita bukan berlayar dengan kapal pesiar, melainkan berlayar dengan kapal perang. Tujuan kita ialah agar kita sampai di pantai Laut Kaca. Dalam perlayaran kita, cukup banyak ombak yang menimpa dan menggoncangkan kita. Perlu diingatkan kepada kita masing-masing bahwa dalam perjalanan ini hanya ada satu kapten, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semua kapal perang ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu pantai surga. Namun hal yang menarik ialah bila kita melihat kepada sesama penumpang kapal, didapatkan berbagai variasi suku bangsa dengan perbedaan warna kulit, pendidikan, status ekonomi, dan juga budaya yang berbeda. Nah, perbedaan budaya ini menyebabkan adanya perbedaan dalam cara berpakaian, cara berbakti, bahkan cara menyanyi. Sebagian wanita kalau berbakti memakai long dress, sebagian memakai midi, tetapi ada juga yang memakai mini dress. Bahkan ada juga yang suka pakai jeans. Cara menyanyi juga berbeda. Ada yang menyanyi dengan pakai piano, sebagian pakai gitar, sebagian pakai drum, sebagian lagi pakai gitar listrik dan sebagainya. Oleh sebab budaya yang berbeda dan temperamen yang berbeda, maka terlihatlah cara bicara yang berbeda. Ada yang bicara dengan lemah lembut dan ada yang kasar. Cara berdoa pun dapat berbeda, di mana sekelompok orang merasa harus berlutut, sedangkan yang lain dapat berdoa dengan posisi berdiri dan sebagian berdoa sambil duduk. Lalu kesukaan mereka juga berbeda. Sebagian suka himnal dan ada yang suka akan gospel songs, malah ada yang suka lagu dengan beats yang cepat. Sungguh didapatkan banyak sekali perbedaan dalam kapal tersebut. Sebagian ikut pelayanan yang sukarela dalam kapal, sebagian merasa itu adalah suatu keharusan. Tetapi sebagian lebih senang tidur saja di kamar masing-masing. Demikianlah banyaknya perbedaan dari penumpang kapal tersebut. Namun kapten kapal tetap mendoakan supaya penumpang kapal tetap bersatu. Ini merupakan doa untuk murid-murid Yesus, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepada pemberitaan murid-murid tersebut. Kalau begitu, Yesus telah berdoa untuk kita semua, agar kita bersatu. Doa ini dilayangkan pada malam terakhir sebelum kematiannya. Yesus memohon agar kita menjadi satu, walaupun memiliki banyak perbedaan di antara kita. Bagaimana kita dapat bersatu dengan mereka yang mempunyai perbedaan latar belakang, bahasa, temperamen, dan budaya? Itu hanya dapat kita lakukan bila kita ingat bahwa Yesus mengasihi semua orang dan Ia telah mati untuk kita semua. Ia telah menciptakan kita dan juga telah menebus kita semua. Oleh sebab itu kita adalah satu oleh sebab penciptaan dan penebusan. Kita perlu untuk senantiasa ingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama, pencipta yang sama, dan penebus yang sama. Hanya dengan memiliki kesadaran ini setiap hari, baru kita dapat bersatu. Dengan demikian, dunia akan mengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah bila kita hidup berdamai penuh dengan kesatuan. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.